Jadi intinya begini, Mahatma Gandhi itu menolak mesin yang nantinya hanya menimbulkan, kalau bahasa agama itu mudorot, efek negatif. Kita itu kalau ada perkembangan teknologi baru, yang pertama-tama kita perhatikan kan manfaatnya atau kecanggihannya atau kedahsyatannya, dan terus kita wow, terpesona, berlomba-lomba untuk mengadopsi mesin itu. Nah, sebaliknya Gandhi melihat ke sisi yang berbeda, yaitu efek hadirnya teknologi ini. Maka menurut Gandhi, ayolah, tidak apa-apa kalau memang perkembangan teknologi menuntut ke sana. Tapi tolong jangan sampai teknologi-teknologi baru ini punya efek-efek yang negatif. Apa saja efek negatif itu? Menurut catatannya Gandhi, setidaknya ada 5 efek negatif yang semoga difikirkan oleh mereka yang mengembangkan teknologi, ya termasuk pemerintah yang memfasilitasinya. Yang pertama apa? Jangan sampai sepenuhnya mengganti manusia dengan mesin. Jangan sampai mengganti sepenuhnya human labor, dan tidak hanya yang diganti itu unnecessary labor. Ya memang kalau posisi-posisi kerja yang tidak penting, tidak vital diganti, ya tidak apa-apa. Tapi jangan semua posisi manusia digantikan oleh mesin, karena nanti efek baliknya akan dirasakan manusia sendiri. Kita akhirnya bukan jadi yang mengendalikan dan memanfaatkan mesin, tapi sebaliknya kita akan dikendalikan dan disetir oleh mesin. Yang kedua, materialis anti-human, yang dikalkulasi hanya keuntungan materinya saja, melupakan kemanusiaan. Ini juga jangan. Pasti perkembangan teknologi itu menguntungkan, pasti, secara waktu, secara biaya, secara tenaga. Tapi kan tidak boleh sampai menyingkirkan manusianya. Kalau menyingkirkan manusianya, ini namanya blunder, karena teknologi itu diciptakan oleh manusia, kok kemudian malah menyingkirkan manusia. Semoga tidak terjadi yang seperti ini. Ini efek kedua yang harus dihindari dari teknologi atau mesin. Yang ketiga, economic exploitation. Lahirnya mesin-mesin canggih, teknologi, jangan sampai membuahkan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi itu yang punya modal karena sekarang punya mesin, menggenjot sekeras-kerasnya roda ekonomi sehingga dia sangat untung, sementara orang lain yang tersisih jadinya sangat kesulitan di bawah. Jadi jarak sosial semakin jauh karena terjadi economic eksploitasi. Orang tambah kaya, bidang usahanya tambah luas, muncul konglomerasi. Semakin dia kaya adalah ciri dia akan semakin kaya lagi. Jarak ekonomi semakin jauh. Ini juga harus dipertimbangkan. Apalagi di sistem yang model kapitalis ini kan orang boleh sekaya mungkin, boleh sebanyak apapun kalau memang dia mampu atas usahanya sendiri mengumpulkan harta. Nah, ini
nanti berpotensi terjadi economic exploitation. Semoga hadirnya teknologi, mesin-mesin itu tidak mengarah ke sana. Yang keempat, memunculkan social disintegration. Ketika ekonomi dieksploitasi, teknologi anti manusia, posisi manusia diganti mesin, banyak orang tersingkirkan, banyak orang tercampakkan ke pinggir, dan terjadi disintegrasi sosial. Ini kalau dalam gagasannya Karl Marx, ini jadi unit analisis bahwa pada saatnya kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya. Mengapa? Orang-orang yang tersingkirkan ini pasti akan melawan, memberontak, merebut harta, merebut alat-alat produksi. Mengapa? Jarak sosialnya terlalu jauh. Jadi yang sana semakin kaya, sini tambah susah, akhirnya kalau jalan buntu, pecah. Mungkin bisa terjadi kerusuhan sosial, masyarakat yang sumbu pendek, mudah disulut, mudah gegeran. Nah ini jangan sampai muncul ini. Padahal tadi harusnya teknologi itu memudahkan di banyak level, tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi sumber bencana yang bisa memusnahkan eksistensi manusia. Yang kelima, jangan sampai teknologi juga menyuburkan individual greed, keserakahan manusia. Orang itu kan selalu tergoda kalau memang ada kesempatan untuk tambah kaya terus, tidak akan ada stopnya. Nah, kalau ini ada ayatnya, dalam Al-Quran kan ada itu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalian akan berlomba-lomba banyak-banyakan harta sampai terlena, tidak sadar kita terlibat dalam kompetisi untuk takasur dan tidak ngerti batas. Enak punya kekayaan, dapat harta itu tidak ada merasa cukup. Para konglomerat itu kalau ditanya, Bapak ini kan sudah punya apa saja, kira-kira masih ada yang diinginkan? Pasti masih ada, masih ingin ini, ingin itu, membereskan ini, membereskan itu, masih. Individual greed, jangan sampai teknologi membuahkan individual greed. Ini juga akan jadi blunder. Teknologi yang harusnya meningkatkan kualitas, menjamin hidup manusia, jangan sampai justru menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri.